Oke, kali ini kita akan bedah sebuah cerita. Ceritanya sih sederhana ya, tapi pesannya kuat banget. Ini semacam perumpamaan tentang hubungan yang dalam banget antara kesehatan lingkungan kita dan ya, kesejahteraan kita semua. Anggap aja ini kisah tentang gimana planet kita ini sebenarnya jadi fondasi buat ekonomi kita. Nah, ini dia ide utamanya. Ini bukan sekedar slogan kosong loh, tapi sebuah kebenaran yang mendasar. Dan biar kita benar-benar paham maksudnya, yuk kita lihat lewat kisah sebuah desa kecil. Oke, kita mulai ceritanya dari awal ya. Dari sebuah masa di mana semuanya itu terasa seimbang, terasa pas. Coba bayangin deh, sebuah desa yang dikelilingi hutan lebat. Sungainya jernih, pokoknya adem banget. Tapi harmoni ini tuh bukan cuma soal pemandangan yang indah ya. Ini adalah dasar dari seluruh cara hidup mereka. Setiap pekerjaan, setiap makanan yang ada di meja, sampai cara mereka berinteraksi satu sama lain, semuanya itu akarnya dari alam di sekitar mereka. Nah, lihat deh gimana siklus ini berjalan. Lingkungan yang sehat itu ngasih semua yang mereka butuhin. Kayu dari hutan, ikan dari sungai, tanah yang subur buat bertani. Sumber daya yang melimpah ini ya jelas jadi mata pencaharian yang stabil buat mereka. Dan karena mereka makmur, masyarakatnya jadi bisa dan mau merawat lingkungannya. Siklus positif ini terus berputar. Wah, ini hubungan timbal balik yang sempurna kan? Tapi, seperti di banyak cerita, keseimbangan yang kelihatannya sempurna ini ternyata rapuh. Dan disinilah titik baliknya. Retakan pertama dalam fondasi desa mereka mulai kelihatan. Tanda-tanda kehancuran pertama datang dari tanahnya sendiri. Tanah yang dulunya subur dan hijau, pelan-pelan jadi kering kerontang. Ini bukan cuma masalah pemandangan jadi jelek ya. Ini artinya panen gagal dan sumber makanan utama mereka mulai hilang. Efek dominonya berlanjut, kali ini ke air. Sungai yang tadinya penuh kehidupan, sekarang sepi. Buat para nelayan, ini bukan cuma soal kehilangan ikan loh. Ini artinya mereka kehilangan pendapatan, kehilangan sumber protein. Satu lagi, tiang ekonomi mereka ambruk. Disinilah kenyataan pahitnya kelihatan jelas banget. Waktu alam menderita, ekonomi juga ikut runtuh. Petani udah nggak bisa lagi nanam di tanah gersang, nelayan juga nggak bisa lagi nyari ikan di sungai yang mati, pekerjaan yang udah menopang keluarga turun-temurun tiba-tiba lenyap. Kemakmuran desa pun ikut memudar bareng sumber dayanya. Di sini kita bisa lihat dua realitas yang kontras banget. Di satu sisi ada jalan kehancuran, tanah gersang, sumber daya habis, kemakmuran hilang. Terus di sisi lain ada jalan perlindungan, ekosistem yang hidup, sumber daya melimpah, dan ekonomi yang bisa menopang semua orang. Pilihannya jadi jelas banget kan? Tapi tenang, cerita ini nggak berakhir di situ. Justru di tengah krisis, warga desa ini memutuskan untuk bangkit dan bertindak. Nah, ini adalah babak tentang harapan, inovasi, dan kelahiran kembali. Jadi, gimana caranya mereka bangkit? Mereka punya 3 langkah utama. Pertama, reboisasi. Mereka nanam lagi pohon-pohon buat menyembuhkan tanah dan mengembalikan kesuburannya. Kedua, pengelolaan sampah. Mereka bersihin sungai dan desa mereka supaya ekosistem airnya bisa hidup lagi. Dan yang ketiga, mereka beralih ke energi terbarukan, kayak tenaga angin dan surya. Ini biar mereka nggak ngulangin kesalahan yang sama. Ini langkah-langkah nyata buat pemulihan. Dari perjalanan yang berat ini, warga desa akhirnya dapat pelajaran yang berharga banget. Sebuah pelajaran tentang potensi sejati yang selama ini tersembunyi di dalam lingkungan mereka sendiri nih. Mereka akhirnya nemuin apa yang kita sebut pertumbuhan berkelanjutan. Intinya gini, ini bukan soal milih antara ekonomi atau lingkungan. Justru sebaliknya, pemahamannya adalah ekonomi yang kuat dan awet itu hanya bisa dibangun di atas fondasi lingkungan yang sehat. Keduanya itu nyambung, nggak bisa dipisahin. Dan ya, ini membawa kita balik lagi ke kalimat awal tadi kan. Pernyataan yang sama, tapi sekarang rasanya maknanya jadi jauh lebih dalam. Kita udah lihat buktinya langsung dari kisah perjuangan dan kebangkitan sebuah desa. Lingkungan yang sehat itu benar-benar sumber dari segalanya. Jadi, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Kalau sebuah desa kecil aja bisa menemukan kembali kemakmurannya dengan cara menyembuhkan alam mereka, kira-kira potensi luar biasa apa ya yang sebenarnya lagi nunggu buat kita buka di lingkungan kita sendiri, di komunitas kita, dan di planet kita ini?